Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana kita akan membahas mengenai kisah Abrahah dan pasukan gajah. Sebelum saya masuk ke pembahasan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka tidak pantas bagi seorang muslim memiliki waktu luang yang sangat banyak, karena sejatinya umat muslim itu mencari bekal untuk kehidupan kampung halamannya di akhirat nanti. Kemudian juga kita patut syukuri nikmat sehat yang telah Allah berikan di tengah-tengah masa pandemi di tahun 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dahulu ada seorang sahabat yang mana sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat lain. Tidak masyhur di kalangan sahabat lain, namun sangat masyhur di kalangan penduduk langit. Siapa itu penduduk langit? Para malaikat. Masyhur di kalangan para malaikat. Dia tidak terkenal di dunia, tidak terkenal. Bahkan para sahabat pun tidak pernah mengenalnya karena tidak bertemu. Bertemu mungkin cuma tidak tahu namanya. Orangnya sangat kecil. Kecil, badannya kecil, yang mana diceritakan bahwasanya Rasulullah itu pernah mengangkat badannya dengan satu lengan. Sahabat satu ini diangkat dengan satu lengan saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat ini sangat terkenal di penduduk langit. Badannya hitam, jelek, degil, tapi terkenal. Tidak ada gagah-gagahnya sama sekali, namun keimanannya yang membuat dia terkenal di penduduk langit. Sebelum saya menyebutkan namanya, ada beberapa yang berkaitan dengan kisah sahabat ini, yang mana pada perang Uhud Rasulullah menang atau kalah? Pasukan muslim kalah. Pasukan muslim kalah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah agar mengejar kaum kafir Quraisy besok harinya, keesokan harinya. Padahal waktu itu sahabat sudah banyak yang terluka, kemudian ada yang robek kakinya. Ini robek kakinya. Bukan hanya terkena sayatan, bukan hanya terkena pojokan keramik. Ini kena pedang. Robek kakinya. Tapi masih mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita? Pusing sedikit sudah hilang dari shaf masjid. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat dalam kondisi terluka, bahkan juga ada yang diriwayatkan sampai tidak bisa berbicara, mungkin karena ada luka di mulutnya atau bagaimana. Tapi imannya para sahabat tidak pernah gentar sedikit pun. Sami'na wa ta'na, kata mereka. Bahkan ada salah seorang sahabat yang waktu itu memang suka mengobati para sahabat lain yang sedang terluka. Namanya adalah
Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Bacaan Al-Qur'annya sangat merdu. Bahkan diriwayatkan ketika Usaid bin Hudair ini membaca Al-Qur'an, malaikat turun dari langit hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Masya Allah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para kabilah, para pemimpin suku untuk memberikan informasi kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan atau memerintahkan untuk mengejarnya keesokan harinya, ada salah seorang pemimpin yang namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah seorang sahabat yang mana ketika meninggalnya arsy-Nya Allah goncang, menggoncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan dongeng ya, ini bukan dongeng. Arsy-Nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'ad goncang arsy-Nya Allah ketika meninggalnya. Masya Allah. Kemudian kembali ke kaumnya menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengejar kaum kafir Quraisy. Tersisa berapa pasukan Muslim di perang Uhud? Tersisa berapa? 600 berapa? Kalau tidak salah 630. Tersisa 630. 630 pasukan. Kemudian kembali ke kisah sahabat yang tadi, sudah hitam, badannya kecil, tidak menarik untuk dipandang, tapi sangat masyhur di penduduk langit. Siapa namanya? Julaibib. Julaibib. Namanya Julaibib. Bahkan kita sangat atau hampir tidak pernah mendengar yang namanya Julaibib. Mungkin hanya beberapa orang saja. Julaibib ini sangat terkenal di penduduk langit, tidak terkenal di penduduk dunia, tapi terkenal di penduduk langit. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melamar putri dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini terkenal cantik-cantik loh ya, putih-putih orangnya, kaum Ansor. Dan kebanyakan kaya raya, sudah putih, kaya raya, cantik. Ini kaum Ansor, terkenal seperti itu. Melamar anaknya dari kaum Ansor. Bahagia tidak kira-kira anaknya dilamar oleh Rasulullah? Bahagia. Tapi Rasulullah mengatakan, saya melamar anakmu bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Dan penduduk Ansor tahu Julaibib ini orangnya hitam, cacat, kecil, mau melamar anaknya kaum Ansor. Setuju tidak kira-kira orang tuanya? Setuju tidak? Tidak setuju. Menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah melamar anakmu. Kata bapak dari anak ini, Rasulullah melamar anakmu. Bahagia, ibunya bahagia. Ini Rasulullah melamar anaknya, punya menantu sebagai seorang Rasul. Tapi dilanjutkan, tapi bukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Langsung kecewa. Untuk Julaibib. Tidak setuju. Namun qadarullah, anaknya mendengar percakapan antara ayah dan ibu ini. Kemudian anaknya mengatakan, kurang lebih apakah engkau tidak akan menaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku ridho akan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baru disetujui. Setuju orang tuanya. Tersentuh. Seorang Rasul yang melamarkan putrinya untuk orang lain. Kemudian di saat yang sama Julaibib dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat-sangat berat, antara menikah ataupun ikut perang. Mau nikah atau mau ikut perang. Ini pilihan yang sangat berat. Ibarat janur kuning sudah di depan mata. Seorang wanita yang cantik sudah di depan mata.
Tapi ada panggilan untuk perang, jihad fisabilillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib memilih apa? Julaibib memilih untuk perang. Padahal ibarat tanggal nikah sudah ditentukan, tanggal akad sudah ditentukan, ibaratnya sudah diterima. Tinggal akad. Tapi Julaibib memilih untuk ikut perang. Kalau antum memilih ikut apa? Nikah. Ini Julaibib ikut perang. Ikut perang. Dan qadarullah Julaibib syahid di medan perang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, apakah ada sahabat yang hilang di antara kalian? Para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Karena para sahabat tidak mengetahui Julaibib ini. Tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Julaibib dan ditemukan jasadnya. Rasulullah mengangkat jasadnya dengan satu lengan. Dimasukkan ke liang lahat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Julaibib memilih untuk perang daripada nikah. Sama seperti antum harus memilih untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, ilmui dulu. Tidak semuanya harus ujuk-ujuk. Ini Julaibib ya, terkenal, masyhur di kalangan penduduk langit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mengenalnya. Ibarat sekarang itu mungkin sudah cacat, hitam, kecil badannya. Jadi ibarat kalau sekarang itu jadi bahan kucilan. Tapi sangat terkenal di penduduk langit. Dari sini kita belajar. Dari sini kita belajar jangan pernah menilai seseorang dari fisiknya. Lihat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat teman antum imannya lebih tinggi daripada antum kepada Allah, ibadahnya lebih sering daripada antum kepada Allah Subhanahu wa taala, antum harus iri. Tidak mengapa iri. Iri boleh dalam dua hal. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menginfakkannya siang dan malam. Kemudian orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kemudian dia membacanya setiap siang dan malam. Iri boleh dalam dua hal ini. Kita sudah masuk di bulan apa sekarang? Sya'ban. Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan apa? Sya'ban. Ya, Sya'ban. Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini harusnya antum sudah mulai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ibarat sekarang sudah mulai mencicil membaca Al-Quran secara istiqomah sedikit demi sedikit. Jangan ujuk-ujuk di hari pertama baca 2 juz, hari kedua 3 juz, hari keempat 5 juz, hari keempat kosong sampai hari 30. Latihan dari sekarang. Ibarat bulan Sya'ban ini bulan pemanasan. Makanya disunahkan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Pemanasan. Sama seperti antum beribadah. Wah, nanti saya sholat malamnya di bulan Sya'ban saja. Pemanasan dari sekarang. Jangan ujuk-ujuk. Sekarang sholat malam, nanti malam 1/4 juz, besok setengah juz, besoknya lagi 1 juz, besoknya lagi 2 juz. Jadi antum tarawih imamnya lama, antum tidak kaget. Ibarat kaki antum itu sudah kokoh karena sudah terbiasa. Dilatih dari sekarang, harus banyak latihan. Ini sebenarnya sudah tahap akhir. Harusnya kalau mau latihan dari kemarin-kemarin, bukan pada bulan Sya'ban, bulan Rajab dan lain sebagainya. Ini sudah masuk bulan Sya'ban. Ramadan sudah dekat. Bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering membaca Al-Qur'an di antara waktu azan dan iqamah, sambil menunggu iqamah baca Al-Qur'an. Ketika sholat Jumat menunggu khotib naik mimbar, dari antum sholat tahiyatul masjid sampai khotib naik mimbar membaca Al-Qur'an. Biasakan di masjid ini gemuruh dengan suara Al-Qur'an. Tidak mengapa. Itu harus menciptakan habits yang baik, sunnah yang baik. Misal di antara antum ada yang menegakkan sunnah ini, kemudian ditiru oleh adik kelasnya, ditiru selainnya dan selainnya, insya Allah antum tetap akan dapat pahalanya. Meskipun jiwa antum sudah tidak di
Raga antum tidak di sini. Jangan sampai raga antum sudah lulus dari sini atau raga antum sudah tidak ada di sini, tapi dosa antum masih ada di sini. Na'udzubillah. Tayyib, ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita masuk ke kisah Abraha, saya ingin bertanya mengenai nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyambung kepada Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Di bawahnya Nabi Ismail siapa? Anaknya Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad siapa? Adnan. Baik, sekarang coba dibuka halaman 55. Dibuka halaman 55. Pembahasan sebelumnya tidak saya bahas karena mengenai tauhid. Tauhid ini nanti di masalah akidah. Sekarang dibuka halaman 55. Di situ ada nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, para muallif ketika menulis tulisan selalu memakai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bukan salam. Ada salam nggak di sini? Ada salam nggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tidak ada. Bismillah. Ini sunnahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis. Ketika mengirim surat. Jadi suratnya Rasulullah SAW itu isinya yang pertama, kalimat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, bukan salam. Kenapa tidak mengucapkan salam Nabi Sulaiman? Karena waktu itu ratu sedang, apakah ratunya seorang muslimah? Tidak. Sedangkan salam itu mendoakan keselamatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdillahi ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ya, ibni Qusay ibni Kilab. Ma mana Kilab? Kilab ini al-haqiqah maknanya anjing. Banyak orang-orang Arab namanya Kilab. Kemudian Ibni Marrah. Kemudian Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Nah, sampai ke Adnan. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sampai ke Adnan yang diketahui. Sedangkan antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihissalam jaraknya kan masih agak jauh. Adnan ini keturunannya dari keturunan Nabi Ismail. Dari Adnan ke Nabi Ismail itu tidak ada riwayat yang sahih atau tidak ada riwayat yang pas yang memang menjelaskan bahwasannya dari Adnan sampai Ismail ini tidak. Makanya dari Adnan sampai Ismail itu nasabnya Rasulullah itu ibarat hilang, tidak diketahui, masih rancu. Ibarat intinya Adnan kemudian ke Ismail, intinya itu. Dari Adnan dan Ismail itu tidak diketahui nama-namanya. Ilahuna ma'lum sihah, maksudnya sampai sini yang diketahui yang sahih, maksudnya sampai Adnan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalif fihi. Adapun Adnan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam itu banyak perbedaan pendapat. Ini
Kemudian selanjutnya mengenai kisah Abraha. Abraha pernah berniat menghancurkan Ka'bah tidak? Pernah. Apa alasannya? Apa alasannya Abraha sehingga ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah? Karena di apa? Kencingi, dikencingi. Gerejanya dikencingi. Apa nama gerejanya? Kanisa itu bahasa Arabnya. Kanisa itu bahasa Arabnya. Karena waktu itu sebenarnya panjang antara kisahnya Abraha itu harus nyambung ke kisahnya Zunuwas. Karena kalau tidak dibahas dari kisahnya Zunuwas, nanti pasti akan ada yang terpotong. Tahu Zunuwas? Tahu? Zunuwas itu adalah penguasa yang keji di daerah Yaman, yang mana Zunuwas ini membantai orang-orang Nasrani. Abraha itu aslinya bukan dari Makkah ya, aslinya bukan dari Makkah Al-Mukarramah. Dari mana Abraha ini asalnya? Dari Afrika. Dari Afrika. Abraha ini sebenarnya utusan. Utusannya siapa? Utusannya siapa? Najasyi. Pernah dengar? Utusannya Najasyi. Najasyi itu mengutus karena siapa namanya tadi? Zunuwas. Zunuwas kan membantai orang-orang Nasrani. Sedangkan Najasyi itu memeluk agama Nasrani. Tahu bahwasanya orang Nasrani di Yaman itu dibantai. Akhirnya Raja Najasyi itu mengirimkan pasukan dengan pemimpin dan wakil pemimpin. Siapa pemimpinnya? Abraha. Siapa pemimpinnya? Siapa? Siapa? Iryad. Nama pemimpinnya adalah Iryad dan wakilnya itu adalah Abraha. Jadi Abraha ini utusan Najasyi untuk pergi ke Yaman, menyerang Yaman. Untuk menyerang siapa? Zunuwas. Kemudian terjadilah penyerangan di daerah Yaman, di daerahnya Zunuwas ini diserang. Setelah diserang, kalah. Siapa yang kalah? Zunuwas kalah. Tapi Zunuwas tidak meninggal, tidak mati di situ. Zunuwas kabur sampai ke Laut Merah dan tenggelam di Laut Merah. Jadi meninggalnya Zunuwas itu meninggal karena tenggelam di Laut Merah, melarikan diri dari pasukannya Abraha. Abraha ini dari Najasyi, kalau sekarang itu dari Afrika. Orang-orang Afrika itu terkenal dengan gajahnya. Jadi ketika perang itu pasti bawa gajah. Terkenal dengan gajah. Sampai sekarang kan Afrika itu banyak gajah kan? Banyak. Terkenal dengan gajah. Kemudian yang menjadi raja, karena ini siapa namanya? Zunuwas lari, meninggal. Harusnya ada pengganti rajanya kan? Siapa yang menjadi rajanya? Siapa? Iryad atau Abraha? Iryad atau Abraha? Iryad. Yang menjadi raja Iryad dulu. Kan ketuanya, pemimpin pasukan. Akan tetapi Iryad ini kan Yaman. Yaman sudah menjadi kekuasaan dari Najasyi. Ibarat Iryad ini gubernurnya.
Ternyata ketika Iryad memimpin daerah Yaman, menjadi pemimpin yang zalim, suka merampas harta rakyatnya dan lain sebagainya. Abraha sebagai orang yang polos nih, sebagai orang yang baik, tidak terima dengan perlakuan dari Iryad. Akhirnya duel. Iryad meninggal. Iryad meninggal. Ini Raja Najasyi gak tahu kalau Iryad dan Abraha duel. Ini sama-sama pasukannya Najasyi duel. Kemudian didengar oleh Raja Najasyi kabar bahwasanya Iryad terbunuh oleh Abraha. Kemudian Raja Najasyi meniatkan diri untuk menginjakkan kakinya di Yaman dan menggundul Abraha. Marah ini Raja Najasyi. Dan ternyata niatnya Raja Najasyi ini diketahui oleh Abraha, terdengar oleh Abraha. Apa yang dilakukan Abraha? Ini yang dilakukan sangat cerdik. Ingat, niatnya Raja Najasyi tadi menginjakkan kaki di Yaman, kemudian menggundul Abraha. Apa yang dilakukan oleh Abraha ketika mendengar ini? Abraha ketakutan. Raja Najasyi seorang raja ini. Apa yang dilakukan Abraha? Abraha meminta pasukannya untuk mengambil tanah dari Yaman, dimasukkan ke dalam suatu wadah. Kemudian Abraha memotong rambutnya sendiri dan dimasukkan ke wadah yang ada tanah dari Yaman itu. Dikirim dengan surat di dalamnya, wahai Raja Najasyi, engkau hendak menginjakkan kaki di Yaman, kemudian hendak menggundulku, kata Abraha. Maka silahkan injakkan kakimu di tanah yang ada di dalam wadah ini, dan saya telah gundul, itu buktinya rambutnya ada di dalam. Cerdas bukan? Cerdas. Supaya tidak bertemu langsung dengan Raja Najasyi. Ini kalau saya bertemu langsung ini bahaya ini. Seorang raja yang lagi marah. Tapi cerdik. Pikirannya cerdik. Kemudian ketika siapa namanya tadi? Abraha memimpin Yaman, dia membuat suatu gereja yang diberi nama Qulais. Namanya gerejanya Qulais, Kanisah Qulais. Namanya Qulais. Nah, kemudian Abraha itu mengirim surat kepada penduduk Makkah untuk beribadah di gereja yang dibuat oleh Abraha ini. Ini gereja sebagai hadiah kepada Raja Najasyi ya. Penduduk Makkah nggak terima, karena penduduk Makkah itu paham bahwa Tuhannya adalah Allah. Tidak terima. Akhirnya berangkat seseorang, siapa namanya? Berangkat ke Yaman. Tidak tahu? Kalau tidak tahu karena waktunya sudah habis, maka kita lanjutkan di pertemuan depan. Insya Allah, jika masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu kembali. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.